حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. Kaifa halukum ayyuhat talaba al-bararah? ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran al-balaghatuh. Materi pembelajaran al-balaghah pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang al-khabar, baik itu faidatul khabar dan lazimul faidah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daripada pembelajaran al-balaghah yang berkenaan dengan atrubul khabar, bagian-bagian daripada khabar. Yang pertama, al-khabar disebut dengan al-khabarul ibtidai, informasi ataupun berita permulaan. Apa yang dimaksud dengan al-khabarul ibtidai? Al-khabarul ibtidai an yakuna khaliyadz dzihni minal hukmi. Hendaknya ada informasi tersebut masuk pada diri seseorang, khaliyadz dzihni, kosong, otaknya masih kosong, minal hukmi, daripada pengetahuan informasi tersebut. Jadi benar-benar orang yang pertama kali mendengar berita tersebut, mendengar informasi tersebut. Artinya khaliyadz dzihni ini, apa yang ada di dalam dirinya masih belum ada informasi apapun kecuali informasi itu yang pertama kali masuk pada dirinya. Maka kemudian bagaimana konsekuensinya? Fayulqa ilaihil khabaru khaliyan min adawatit tawkidih. Maka disampaikan kepadanya informasi ataupun berita tersebut khalian, kosong, min adawati taukidi, dari alat-alat yang menguatkan. Alat-alat yang menguatkan. Perhatikan. Mislu qala Abu Thayyib, berkata Imam Abu Thayyib, ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu. Sesuai dengan kadar kemauan orang yang memiliki kemauan yang keras, ta'til azaimu, maka akan datang kemauan-kemauan yang lain. Maknanya apa? Orang yang memiliki kemauan yang keras, kemudian ia berusaha untuk mencapainya, maka kemauan-kemauan yang keras ataupun keinginan-keinginan yang kuat pada dirinya akan datang. Tidak hanya satu keinginan, tapi keinginan-keinginan yang lain itu akan datang. Yang penting dirinya memiliki kemauan keras untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai sesuatu. Maka ketika dia fokus untuk mendapatkan sesuatu tersebut, niscaya kemauan-kemauan yang lain akan tumbuh dan akan muncul dengan sendirinya. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Dan akan datang kadar kemuliaan itu tergantung daripada kemuliaan yang ia cari. Artinya apa? Artinya orang akan mendapatkan beberapa kemuliaan ketika dia berusaha untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu sendiri. Maka ingat, inilah yang disebut dengan al-khabarul ibtidai. Al-khabarul ibtidai itu khabar yang sifatnya permulaan dan tidak diketahui kecuali pada waktu itu saja. Maka cukup hanya menyampaikan dan orang akan menerima informasi tersebut dan mempercayainya. Maka tidak perlu untuk memberitahu dengan cara memberikan taukid. Sama dengan kita ketika akan mengajari seorang anak.
Anak itu tidak mengetahui informasi apapun. Ketika kita menyampaikan sesuatu, maka anak tersebut akan memahaminya tanpa harus kemudian diberi taukid ataupun diberi penguat. Yang kedua adalah al-khabarut talabi. Apa yang dimaksud dengan al-khabarut talabi? An yakuna mutaraddidan fil hukmi. Hendaknya seseorang itu mutaraddidan fil hukmi, ragu dalam suatu hal atau dalam suatu hukum atau dalam suatu informasi. Talaban an yasila ila al-yaqin fi ma'rifatihi, tuntutan supaya seseorang yang mendapatkan berita tersebut yakin dalam pengetahuannya, fayahsunu tauqiduhu lahu liyatamakkana min nafsihi. Maka baiknya ada taukidnya. Maka baiknya ada taukidnya bagi orang tersebut yang dalam kondisi ragu, liyatamakkana min nafsi, agar supaya mantap keyakinan dia, mantap pengetahuan dia. Ini yang disebut dengan al-khabarut talabi. Artinya ada sesuatu yang membuat dia ragu ketika dia mendengar informasi. Bisa jadi dia mendengar informasi yang lain sebelum informasi itu masuk, hingga kemudian informasi atau berita tersebut membuat dia ragu. Maka ketika kita akan menyampaikan sebuah berita sedangkan dia sudah mendapatkan berita yang lain, maka akan muncul keraguan ketika berita yang kita sampaikan tidak sama dengan apa yang ia dengar. Maka bagaimana kita meyakinkannya? Yakni khabarut talabi, informasi yang sifatnya menuntut untuk dia itu faham. Apa contohnya? Qala as-Sari ar-Rafa, berkata Imam As-Sari ar-Rafa, innal bina'ah, sesungguhnya sebuah bangunan, idza man hadda janibuhu, apabila in hadda janibuhu, sudah rusak bagian sisinya, lam ya'manin nasu an yanhadda baqihi, maka tidak aman manusia an yanhadda baqihi, untuk tinggal di sisa bangunan tersebut. Artinya apa? Artinya ada orang yang kemudian menempati sebuah tempat, kemudian tempat itu sudah rusak, hampir roboh, tapi orang tersebut merasa aman-aman saja. Merasa aman-aman saja. Berapa banyak kita lihat kemudian orang yang tinggal di sebuah rumah, rumahnya hampir roboh, tapi dia tinggal di rumah tersebut aman-aman saja. Ketika kemudian orang menyampaikan bahwasanya kalau bangunan akan rusak, jangan engkau tinggal di bangunan tersebut, dikhawatirkan bangunan itu akan roboh dan engkau tidak aman dan manusia tidak aman tinggal di tempat tersebut. Maka kemudian untuk meyakinkan, kalimat tersebut diberi inna. Inna ini untuk meyakinkan bahwasanya orang yang tinggal di suatu tempat sedangkan tempatnya akan roboh, maka itu menjadikan dirinya tidak aman. Untuk meyakinkan dia, karena dia sudah melihat sesuatu hal ataupun mendengar informasi orang yang tinggal di suatu bangunan aman-aman saja, maka untuk meyakinkannya diberi inna, sungguh. Maka inilah yang disebut dengan al-khabarut talabi, ragu dalam suatu informasi yang ia dapat, maka untuk meyakinkannya diberi kalimat inna. Yang terakhir adalah al-khabarul inkari, khabar yang sifatnya diingkari. Artinya dia tidak percaya lagi. Perhatikan bentuknya. An yakuna mungkiran lahu, hendaknya orang tersebut mungkaron lahu. Ayakuna mungkaron lahu, hendaknya ada informasi tersebut mungkaron lahu, diingkari, tidak dipercaya lagi. Fayajibu, maka wajib an yu'akkadal khabaru, hendaknya dikuatkan khabar tersebut atau informasi tersebut bimu'akkadin, dengan satu taukid, au aktsara, atau lebih dari satu taukid, ala hasabi ingkarihi, sesuai dengan kadar pengingkarannya, quwwatan wa du'fan, baik dari sisi kekuatan pengingkarannya atau kelemahannya. Perhatikan contohnya. Mislu qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tubalawunna fi amwalikum wa anfusikum. Perhatikan, ada kalimat lah, ada kalimat nun taukid dalam fi'il mudhari. Allah memberikan dua taukid. Kenapa? Karena orang menganggap harta dan diri mereka itu bukan bagian daripada ujian. Maka kemudian banyak orang yang berpikir bahwasanya harta itu dianggap sebagai nikmat saja,
diri manusia itu dianggap sebuah nikmat saja yang ia dapatkan, padahal sebenarnya dia itu mengingkari bahwasanya hal tersebut adalah ujian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sesuatu kepada orang yang mengingkari tersebut dengan kalimat la tublawunna. Lanya menunjukkan taukid, nun taukidnya menunjukkan juga taukid yang terdapat di dalam fi'il mudhari. Sungguh kalian akan diuji dalam harta kalian dan diri kalian. Ini yang disebut dengan khabar ingkari. Selanjutnya wa adawatut taukid. Wa adawatut taukid, alat-alat penguat. Ada berapa? Ada beberapa huruf, yakni inna, anna, wal qasam, dan qasam yakni sumpah, lamul ibtida, lam ibtida seperti tadi, la tublawunna, wa nunat taukid, nun taukid yakni ada thaqilah dan khafifah, wa ahrufut tanbih, dan huruf-huruf tanbih mengingatkan, wal hurufuz zaidah, huruf-huruf zaidah bagian daripada taukid juga, wa qad dan qad, wa amma asyartiyah dan amma asyartiyah. Inilah bagian daripada khabar yang terdapat di dalam balaghah itu sendiri. Maka atrubul khabar dibagi menjadi beberapa bagian. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan daripada bagian daripada khurujul khabar an muqtadad dhahir. Insyaallah akan kita lanjutan daripada syarhu atrubil khabar wa khurujul khabar an muqtadad dhahir. Silakan antum tulis materi al-balaghah dari awal Ustadz menyampaikan sampai akhir. Insyaallah antum bisa, dan itu bagian daripada tugas al-balaghah. Dari awal tidak ada tugas, maka tugas antum adalah mencatat seluruh materi al-balaghah dari awal sampai akhir. Dan insyaallah antum bisa. Jangan antum dilelehkan dengan pekerjaan yang sia-sia, terutama banyak menghabiskan waktu untuk bermain game. Sebenarnya game itu merusak diri antum sendiri. Ini yang perlu antum ketahui. Mudah-mudahan antum bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik, dan insyaallah antum bisa memahaminya dengan baik. Sampai di sini pelajaran kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي berkati ilmu yang engkau berikan.